Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatil hati. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa hijrah fi riba wa ukhuwah wa kafa bima minima. Jadi kita bersyukur sudah diberikan iman dan Islam, itu udah luar biasa. Sudah menjadikan kita kaya dunia akhirat kalau udah kita dikasih iman dan Islam. Karena orang beriman itu semakin beriman itu semakin yakin akan dan insya Allah semakin sukses. Terus kita harus bersyukur atas segala kondisi. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tajir dari ayah tajir. Ilmu tajir, bagaimana caranya ayah saya membuat istrinya menjadi orang yang kaya itu cukup. Jadi memuliakan istri dan yang lainnya. Jadi itu yang diajarkan ayah saya ketika almarhum saya ketika saya hidup gitu. Ketika beliau hidup. Jadi ketika beliau hidup, beliau mengajarkan seperti itu. Kenapa sih Kep? Apa sih ininya gini? Ayah saya ini alhamdulillah pada akhir hidupnya ketika dirawat di rumah sakit, di kelasnya pun bukan kelas biasa, VIP segala macam, itu cukup sob, karena beliau ternyata cukup lah gitu. Ternyata sob, beliau tuh udah menyiapkan beberapa sisi keuangannya. Padahal ketika beliau mau meninggal, menjelang meninggal, beliau itu mau menikahkan anak yang terakhir, pengais bungsu yang laki-laki. Dan biayanya cukup besar gitu. Dalam artian meskipun biasanya kalau di Sunda itu yang nanggung kan perempuan, tapi ini enggak, dari ayah saya gitu. Jadi dan itu yang dilakukan oleh ayah saya. Ternyata apa? Pas beliau meninggal, beliau sudah menyiapkan dana yang cukup di lemari, meskipun manual ya. Dia ngasih wasiat itu untuk Ali biaya nikahnya udah saya siapin, seserahannya udah disiapin. Jadi uang seserahan, uang biaya nikah segala macam udah siap gitu. Apa enggak membahagiakan gitu. Jadi tidak merepotkan anaknya. Dan ketika beliau meninggal pun tidak merepotkan keluarganya gitu. Istri atau ibu saya tidak repot. Terus keluarga saya termasuk saya, meskipun saya mampu, saya tidak repotin. Kenapa? Karena biaya pengobatannya segala macam-macam yang nilainya kurang lebih 100-an lebih gitu, itu sudah disiapkan dananya, lebih malah gitu. Jadi awalnya saya udah ngasih wasiat, ambil di ini, tinggal diambilkan gitu. Jadi disimpan memang di lemari gitu. Jadi beliau itu udah siapkan dananya sekalian. Jadi tidak lagi anak-anaknya ikut urunan, tidak gitu, karena sudah disiapkan. Padahal anaknya yang banyak gitu. Terus kenapa ayah saya tajir, segala kaya gitu? Karena ayah saya punya anak 9 tambah anak angkat 1, jadi 10. Dan semuanya alhamdulillah sudah punya rumah, karena memang dikasih tanahnya oleh ayah saya segala macam-macam. Jadi sudah dikasih, ya syukurlah gitu, alhamdulillah. Terus hal-hal lainnya adalah kelebihan ayah saya itu ketika beliau meninggal, istrinya itu ternyata semua kan udah dibagi tuh, udah dikasih hibah masing-masing tanah segala macam-macam. Anak-anak dikasih tanah, ada yang 2 meter, berapa 2 meter atau berapa terserah masing-masing itu dikasih. Tempatnya juga bagus segala macam, jadi ngomplek ya, dibagi-bagi. Termasuk ternyata istrinya beliau atau ibu saya sudah dibelikan juga beberapa kapling tanah gitu. Dimana kalau dijual satu aja untuk hidup 2-3 tahun dengan nyaman itu udah cukup gitu. Dan alhamdulillah termasuk untuk ini ya, untuk apa? Untuk diwakafkan ada tanah ini ya. Ini jadi meskipun dapat dari gaji bulanannya, ada simpanan dari ayah saya, terus dapat juga dari tanah yang disimpan atas namakan ibu saya jual. Ketika ibu jual itu bisa untuk hidupnya dia. Kenapa ibu saya tajir banget ketika dia masih hidup? Karena dia bisa memberikan ke siapapun, ke anak yang membutuhkan gitu. Jadi bukan anak memberi orang tua, tapi dia memberikan ke anak-anaknya. Ketika saya ngasih pun itu bukan buat dia gitu. Contoh saya datang ke Bogor, terus saya dilayani beliau, saya ngasih beberapa juta, itu disimpan sama beliau, dikasihin ke orang lagi. Mau ke anaknya, mau ke orang yang nggak mampu atau gimana. Wan, ini untuk sini. Jadi bukan untuk ibu saya gitu. Karena ibu saya udah cukup gitu katanya. Dan ada kelebihan lagi ibu saya. Ketika dirawat sering kan ke rumah sakit ya, di rumah sakit. Sedangkan saya kan pegawai negeri, dulunya kerja di pendidikan gitu. Jadi menggunakan askes, ibu saya nggak mau kadang-kadang gitu. Banyak nggak maunya, karena apa? Ibu saya pengennya di ruangan VIP gitu. Terus kan kita mikir biaya kan, anak-anaknya, waduh VIP kan pasti biayanya berapa, sehari bisa 1 juta ya, atau 500.000 ke atas gitu, segala macam-macam. Ibu nggak usah, ibu yang bayar. Jadi itu, jadi saking mampunya yang bayar adalah ibu saya sendiri, karena pas dia tidak mau diperlakukan gini. Kalau anak-anaknya kalau kemana-mana kan biasa makan di mana-mana gitu, di jalan juga masalah. Ibu saya nggak mau.
Ibu saya makanya agak gengsi dikit, makanya di restoran yang bagus gitu. Itulah ibu saya, terlalu priai kadang-kadang. Jadi seperti itu. Tapi ya itu yang terjadi. Dan ketika dirawat itu seluruh perawat tuh baik sama dia. Saya gak tahu kenapa bisa baik banget semua perawat. Ternyata kelebihannya apa? Setiap yang datang ke kamarnya, baik yang ngepel segala macam-macam, yang ngasih kursi roda, yang ini itu dikasih uang semua 100 semua dikasih uang semua. Dan itu setiap datang dikasih gitu. Itulah ini. Jadi biaya intinya apa? Biaya saya kaget gitu. Jadi pas dia pulang dikasih semuanya. Ada yang ingat kan belum dibayar, belum dikasih, mungkin waktu dia keburu pulang, besoknya lagi dirawat di rumah sakit itu ditanyain, dulu siapa ya? Kayaknya ibu yang pernah diantarin pakai ini, tolong kasih. Seperti itu. Jadi kenapa bayar semua dikasih uang gitu. Dan itu tidak ngerepotin anaknya, kenapa? Itu dari uangnya dia gitu. Karena ayah saya luar biasa, dan saya harus meniru cara ayah saya bagaimana membuat istri saya juga kaya gitu. Gimana caranya gitu. Jadi bagi Anda ini pembelajaran, bagi Anda yang masih umur 30-40 tahun, mungkin ini nggak masuk dalam pemikiran gitu. Saya agak nyesel ya, kenapa saya nggak dari 40 tahun saya siapin, meskipun sekarang pun sudah gitu. Jadi ketika saya ada kelebihan uang, saya simpankan dalam bentuk emas, suruh kasihin ke dia gitu. Segala macam-macam. Besok mungkin harus lebih bagus lagi. Target saya bagaimana sekarang ini di hidup saya, biasanya kalau saya ada uang, kebanyakan investasi gitu. Perusahaan kayak buat perusahaan, sekarang enggak. Ada uang, kebanyakan nanti susah untuk mengamankan, membahagiakan istri dulu. Jadi istri kita kasih cukup uang dana cukup, sehingga hidupnya ingin menjadikan kita tajir gitu. Sehingga kita nggak repot gitu. Jadi saya belajar dari ayah saya bagaimana membuat istrinya tajir. Jadi kalau udah gitu kan punya dignity ya, punya kebanggaan sendiri, punya kehormatan sendiri, tidak minta ke anak-anaknya. Kebanyakan orang tua kan minta ke anak-anaknya kalau ada apa-apa gitu. Segala macam. Ini ayah ibu saya enggak gitu. Sampai meninggal seperti itu. Dia lebih senang memberi dari tangannya, dari ininya. Kenapa? Karena ayah saya sudah memberikan kecukupan bagi istrinya gitu. Jadi kita sebagai suami sekarang ini berjuang, kita bareng-bareng berjuang bagaimana caranya istri kita kaya. Karena gimana, istri itu, saya ke partner saya barusan dari video call segala macam-macam, ayo kita berbisnis ya, kita jadikan istri kita kaya gitu. Karena anak itu kan ikut ibu gitu, ibu yang ngurus segala macam-macam. Nah kalau saya dengan istri saya sudah buat komitmen, apapun yang didapatin dari warisan dari istri saya, kan istri saya ayahnya cukup mampu lah, tajir lah gitu. Jadi intinya apa, ya haknya dia gitu, dan saya tidak mau ngotak-ngatik gitu. Biarin aja dia nikmati, mau berapa ratus juta, berapa miliar, urusannya dia gitu. Sedangkan saya pun sama, saya ingin membahagiakan dia juga. Jadi saya tidak pernah berpikir dia mungkin kalau perempuan dapat setengah, jangan khawatir, saya yang akan ngasih kekurangannya, karena saya yang mampu gitu, insya Allah. Jadi kurang di sini, naik di sini gitu. Jadi saya ajarkan ke dia juga tidak boleh rakus di warisan. Kalau memang sesuai agama aja, kalau kurang-kurang halalkan aja lah. Karena kalau kita membuka pintu, ibarat ini ya, ibarat tekanan ya, bejana bertekanan. Itu kalau kita kunci, nggak ikhlas, ditekan malah meledak gitu. Tapi kalau kita lepas, ditekan ini naik. Jadi rezeki mungkin dari istri berkurang, dari saya naik gitu. Kan gitu jadinya. Kalau dia ini ya seperti itu jadinya. Jadi jangan ini. Jadi penting bagi kita ke depannya menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana saya ke depannya itu sudah harus nyiapin. Meskipun dulu saya udah siapin, tapi saya belum optimal, belum maksimal. Sekarang saya akan maksimalkan. Jadi itu aja. Kalau istri kita, biasanya kan kita jangan dikuasai sendiri loh. Kalau istri kita kaya kan setidaknya kita tidak direpotkan sekarang ini. Dan alhamdulillah saya sekarang ketika pandemi sekarang ini, saya tidak terlalu direpotkan dengan masalah-masalah yaitu tadi. Kalau saya berkurang pengeluarannya, dia dari jual emas kayak segala macam, itu yang dilakukan istri saya. Ketika saya kurang, dia jual satu-satu, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ada uang lagi, saya beliin lagi, banyakin lagi, tabungin lagi gitu. Jadi intinya itu, jangan ragu-ragu untuk belikan itu. Semoga ini jadi pembelajaran bersama. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Saya gak luput dari kekurangan. Mungkin apa yang saya lakukan kurang berguna, nggak apa-apa. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.